Pengertian data pribadi dalam hukum adalah data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Definisi ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang diterbitkan pada 17 Oktober tahun lalu. Definisi data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebenarnya sangat mirip dengan apa yang dikembangkan dalam General Data Protection Regulation Directive 95 EC yang diadopsi oleh Parlemen Eropa pada 27 April 2016. Dalam regulasi ini diatur mendetail mengenai perlindungan data pribadi. Sebagai contoh, data pribadi yang telah dihapus identitasnya, dienkripsi atau disamarkan, tetapi dapat digunakan untuk mengidentifikasi ulang seseorang, maka dapat dikategorikan sebagai tetap itu menjadi apa yang disebut data pribadi. Perlindungan data pribadi kita adalah salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan soal hak atas perlindungan data pribadi dari kacamata hukum hak asasi manusia internasional. Di tingkat regional, upaya perlindungan data pribadi yang sudah relatif maju diimplementasi oleh masyarakat Eropa atau European Union. Di Eropa, hak atas perlindungan data pribadi sudah secara tegas diatur dalam pasal 8 Charter of Fundamental Rights of the European Union, Piagam Hak Asasi Manusia Masyarakat Eropa. Piagam ini diadopsi pada 18 Desember tahun 2000. Dalam pasal 8 piagam ini dinyatakan setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi yang menyangkut dirinya. Data tersebut harus diproses secara adil untuk tujuan tertentu dan atas dasar persetujuan dari orang yang bersangkutan atau dasar lain yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang. Setiap orang memiliki hak untuk mengakses data yang telah dikumpulkan mengenai dirinya dan hak untuk memperbaikinya. Kepatuhan terhadap aturan-aturan ini tunduk pada kontrol atau pengawasan otoritas independen. Supaya mudah untuk memahami apa itu data pribadi, saya akan berikan beberapa contoh. Yang dimaksud dalam kategori data pribadi misalnya nama lengkap. Nama lengkap ini biasanya merupakan gabungan antara nama pertama dan nama keluarga. Alamat rumah, nomor kartu identitas, ya, misalnya nomor kartu tanda penduduk. Lalu alamat email seperti patraemzen@patraemzen.com. Karena menuju pada nama pribadi, maka dikategorikan sebagai data pribadi. Data lokasi, misalnya fungsi data lokasi pada handphone atau ponsel kita, itu juga termasuk data pribadi. Alamat protokol internet atau IP juga masuk dalam kategori data pribadi. Contoh lain adalah data yang dimiliki oleh rumah sakit atau oleh dokter, yang bisa menjadi simbol secara unik mengidentifikasi seseorang.
Sedangkan yang tidak termasuk data pribadi antara lain nomor registrasi perusahaan di mana kita bekerja, atau alamat email perusahaan, misalnya info@patramzen.com, karena tidak merujuk pada pribadi seseorang sehingga tidak dikategorikan sebagai data pribadi. Serta data-data anonim atau yang disebut dengan anonymous data, segala sesuatu, informasi, dan data yang tidak merujuk pada pribadi seseorang dikategorikan sebagai anonymous data. Namun agar data ini benar-benar dianonimkan atau dianomisasi, maka data ini harus tidak bisa diubah. Dalam arti data pribadi ini tidak dapat lagi diketahui dan atau ditemukan. Jika masih diubah dan atau dapat ditemukan atau dapat dibaca, maka data-data yang sudah dianonimisasi kembali lagi masuk dalam kategori data pribadi. Pertanyaannya, mengapa data pribadi ini wajib dilindungi? Jawaban singkatnya adalah privacy. Dalam tradisi hukum liberal, konsep privacy tumbuh dan berkembang dalam budaya barat. Suatu budaya yang mengakui adanya kebebasan individu untuk menyembunyikan bagian-bagian tertentu tentang informasi pribadinya dari masyarakat luas. Akar kata privacy berasal dari istilah Latin privatus yang memiliki makna dipisahkan dari apa yang publik, pribadi, milik sendiri, dan bukan milik penguasa negara atau pemerintah. Jadi privacy ini sederhananya adalah milik pribadi orang. Karena itu ada 8 prinsip penting dalam soal perlindungan data pribadi berdasarkan instrumen dan standar hak asasi manusia. Yang pertama, batasan tujuan, purpose limitation. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus dibatasi untuk tujuan pertama yang dinyatakan dalam undang-undang. Dengan demikian dapat diketahui setidak-tidaknya oleh individu atau orang yang bersangkutan pada saat pengumpulan data. Yang kedua, batasan tujuan ini termasuk adalah data atau informasi yang telah disetujui oleh individu tersebut. Yang kedua, proporsionalitas dan minimalisasi atau prinsip proportionality and minimization. Data yang dikumpulkan haruslah proporsional, sehingga asas proporsionalitas ini menghindari adanya pengumpulan data yang berlebihan atau data-data pribadi yang tak perlu, yang menimbulkan resiko serangan terhadap privacy. Ketiga, keabsahan, lawfulness. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus dilakukan berdasarkan hukum. Misalnya seperti yang sudah disinggung sebelumnya, melibatkan persetujuan atau karena kebutuhan kontraktual disepakati oleh para pihak. Kepatuhan terhadap kewajiban hukum, kepentingan umum atau kepentingan yang vital, kepentingan publik atau kepentingan yang sah. Kepentingan-kepentingan yang demikian masuk dalam prinsip keabsahan atau lawfulness. Keempat, prinsip keadilan dan transparansi.
fairness and transparency. Pengumpulan data dan penggunaan data pribadi harus dilakukan secara adil dan transparan. 5. Prinsip ketepatan, accuracy. Data pribadi harus akurat dan juga terkini. Jika ada ketidakakuratan data, maka tentu saja wajib diperbaiki. Mengapa? Karena adanya ketidakakuratan data bisa saja merugikan pribadi yang bersangkutan. Keenam, pembatasan penyimpanan atau yang dikenal dengan prinsip storage limitation. Data pribadi termasuk metadata transaksi tidak boleh disimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan pengumpulan dan pemrosesannya. Dalam konteks ini, orang dengan metadata transaksi dapat diberi opsi berapa lama data tersebut disimpan. Ketujuh, teknologi peningkatan privacy. PETS, Privacy Enhancing Technologies. Persyaratan menggunakan teknologi harus juga ada perlindungan privasi. Misalnya tokenisasi nomor identitas unik. Hal tersebut kaitannya dengan prinsip teknologi peningkatan privasi. Dan yang kedelapan, prinsip akuntabilitas, accountability. Pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip ini harus dipantau oleh otoritas pengawasan independen yang sesuai oleh subjek data itu sendiri. Jadi penerapan apa yang disebut dengan perlindungan data pribadi dilakukan oleh otoritas yang betul-betul mandiri. Di Indonesia, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diatur ketentuan yang memuat larangan. Pelanggaran terhadap larangan ini diberi sanksi, termasuk sanksi pidana penjara. Apa saja perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memuat prinsipnya 4 perbuatan yang dilarang. Saya akan sebutkan. Pertama, setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Kedua, setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Ketiga, setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Dan yang keempat, setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Secara singkat, perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah semua perbuatan secara melawan hukum memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan data atau membuat palsu atau memalsukan data pribadi yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Aturan sanksi dalam Undang-Undang 27 tahun 2022 dapat berupa denda dan pidana penjara bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi
yang bukan miliknya dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Sementara setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda sebesar 5 miliar rupiah. Sedangkan setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar rupiah. Undang-Undang 27 tahun 2022 juga mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan juga pidana tambahan pembayaran ganti rugi atau ganti kerugian terhadap orang yang dirugikan. Dalam pasal 70 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diatur juga tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Terhadap korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, dan atau pemilik manfaat dari korporasi tersebut. Ada 8 pidana tambahan terhadap korporasi yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Pertama, perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Kedua, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi. 3, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu. 4, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan korporasi. 5, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan. 6, pembayaran ganti kerugian. 7, pencabutan izin dan atau 8, pembubaran korporasi. Karenanya perusahaan-perusahaan, badan hukum dan atau korporasi terutama yang terkait dengan transaksi elektronik wajib melindungi data pribadi. Maka kalau kita perhatikan ketika kita mengunggah sebuah aplikasi, umumnya kita diminta memberikan persetujuan mengenai data-data yang sudah kita masukkan atau sudah kita isi. Hal ini sebenarnya bertujuan agar perusahaan yang mempunyai aplikasi tersebut terhindar dari tuntutan maupun gugatan dari orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Sebagai catatan akhir, seseorang yang dengan sengaja mengunggah informasi dan data pribadinya, misalnya ke sosial media, pada dasarnya informasi itu bukan lagi menjadi apa yang dalam istilah Latin sebagai privatus. Karenanya berhati-hati dan bijaksanalah mengungkap informasi dan data pribadi di sosial media Anda. Demikian catatan hukum ini, semoga bermanfaat. Jika Anda merasa belajar hukum via YouTube ini bermanfaat, sila subscribe, share, dan klik loncengnya supaya bisa terus mengikuti topik-topik hukum berikutnya.